Kanker serviks itu di dunia ini tiap 1 menit 2 wanita meninggal. 1 menit 2 wanita meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra kembali berjumpa dengan Sobat RSUD Indramayu dalam acara Podcast RSUD Indramayu. Kanker serviks yang merupakan kanker pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia akan menjadi topik pembahasan kita pada sesi kali ini. Oleh karenanya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan dokter spesialis obstetrik dan ginekologi di RSUD Indramayu, Dr. Siswono SPOG. Selamat pagi Dr. Sis. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Alhamdulillah. Terima kasih Ayah Sis sudah hadir di acara kita pada hari ini. Di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan diri untuk bersama-sama kita menjelaskan apa itu kanker serviks. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kita berkenalan lebih lanjut lagi dengan Dr. Siswono SPOG. Mangga Ayah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siswono SPOG, dokter spesialis kebidanan Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Lahir di Cirebon, oke. Tanggal sebelah. Dan sekarang sudah menetap di Indramayu mulai tahun 89. 89, berarti sudah berapa tahun Saya Ayah? 20 tahun mengabdi di bagian obgyn RSUD Indramayu. Luar biasa. Anak 4, mantu 1, cucu 4. Waduh, sudah kafah. Dulu sekolah di mana ya? Saya SD, SMP, SMA di Cirebon. Kemudian ngambil kedokteran di Bandung, Unpad, dan ngambil spesialis obgynnya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, UI. Unpad dan UI. Sekilas tentang perkenalan Dr. Siswono SPOG yang kita akan bahas tuntas bersama Dr. Sis berkenaan dengan kanker serviks. Dr. Sis, ketika melihat atau mendengar pasien datang dengan keluhan kanker serviks, apa yang pertama kali dipikirkan oleh sebagai seorang dokter obgyn? Tentu saya pikirkan bahwa kanker serviks ini sangat perlu diperhatikan ya. Tiap tanggal 4 bulan Februari, kita selalu mengingati Hari Kanker Sedunia. Salah satunya adalah kanker yang penting adalah kanker mulut rahim atau serviks. Kenapa kanker serviks atau kanker menjadi perhatian dunia? Karena sekarang kanker sudah menjadi pembunuh nomor 2 setelah kardiovaskuler. Pembunuh nomor 2 setelah kardiovaskuler. Terutama kanker serviks. Kenapa kok perlu? Kok penting banget sih kayaknya serviks itu? Kenapa? Karena kanker serviks itu di dunia ini tiap 1 menit 2 wanita meninggal. 1 menit 2 wanita meninggal. Kemudian di kita di Asia Pasifik tiap 4 menit 1 pasien serviks meninggal. Di Indonesia, tiap 1 jam diperkirakan 1 pasien serviks meninggal. Sebegitu banyaknya dan menjadi penting untuk dibahas dan dicegah Ya, penting. Kenapa? First, pertama, insidennya tinggi. Setiap hari 40 kasus serviks kita diagnosa. Seluruh Indonesia ya. Dengan 1 kematian. Saking tingginya itu, kita pemerintah alhamdulillah sudah menggalakkan IVA test untuk pencegahannya. Terus yang kedua, pencegahannya mudah kok. Sederhana. Bisa primer, sekunder, atau lebih dekat lagi mungkin pencegahan dini, deteksi dini. Kita lakukanlah dengan pap smear dan IVA test. Itu. Yang ketiga, masa inkubasinya itu is long time. 12 tahun. Dari pre-cancer menjadi cancer 12 tahun. Kalau di tengah-tengah kita akan memutus insidensi dan kematian daripada kanker serviks itu sendiri. Tapi apakah selama ini pasien itu tidak sadar bahwa dirinya terkena serviks? Nah, itulah kelemahannya pasien ginekologi itu kayak begitu.
Pertama malu. Oke. Lalu tahu saya, Anda tahu sendiri kan kalau meriksa alat kelamin kan Ya. pasti malu. Yang kedua takut. Nah itu yang bikin takut, ya. Makanya tahap-tahap orang untuk kalau kena kanker serviks gitu ya tahap-tahapnya apa? Pertama adalah takut. Yang kedua mungkin rejeksi, menolak. Wah mana mungkin sih gua kena? Ya itu kan. Yang ketiga marah. Kadang-kadang marah, dokter lah disalahin, keluarga lah disalahin, semua dimarahin disalahin. Yang ketiga tahap depresi, nah di situ mulai turun, mulai menerima keadaan. Yang kelima adalah tahap pasrah. Nah, itu. Ketika dalam 12 tahun masa inkubasi seperti itu, Dok, apakah ada timbul-timbul gejala tertentu yang bisa kita antisipasi? Nah ini nih, saya serviks disebabkan oleh human papillomavirus 95%. Oke. Ya mungkin sebab lain kita nggak tahu. 95% oleh human papillomavirus. Human papillomavirus itu virus yang cerdas. Lain dengan mungkin Anda dengar COVID-19. Itu virusnya masuk ke dalam darah sehingga menimbul gejala. Orang udah curiga. Nah, cancer atau human papillomavirus ini dia tidak nyebar, hanya berkembang di selaput lendir mulut rahim kita. Di situ dia bertambah, multiplikasi, selnya bertambah, akan bertambah banyak. Itulah yang disebut cancer. Cancer itu pertumbuhan yang tidak terkontrol dan berdepresiasi jelek. Berdepresiasi jelek artinya kayak misalnya tangan bisa kalau bagus dia jadi tangan, tapi kalau cancer baru-baru jadi tangan ini tidak berdepresiasi, dengan itulah itu disebut dengan cancer. Tumor ganas, tumor kita dua ya, Dr. Stephen kita tua, itu tumor jinak dan tumor ganas. Oke. Tumor jinak mungkin hanya bersifat mendesak. Dan misalnya di serviks dia mendesak ke rektum, mendesak kandung kencing, misalnya ureter. Tapi kalau tumor ganas, dia bisa menyebar kemana-mana, bahkan bisa merusak anatomi bentuk dari yang disebarnya itu, dan merusak organ, fungsi, itu akan berubah. Oke. Itu, ya, itu cancer ya, secara umum. Ya. Cancer ini makin banyak ini ya, tahun 2020 sekarang diperkirakan ada 34 juta atau lebih, ya. Banyak juga ya. Makin banyak. Bahkan sekarang biaya, maaf saya bilang BPJS tahun 2018 ada 1,2 juta kasus cancer semua ya, dengan biaya kira-kira 2,5 triliun. Wow. Sekarang tahun 2020 naik jadi 1,9 juta kasus cancer dengan biaya 3,5 triliun. Kalau itu nggak dibetulkan kata Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin, itu mengatakan kalau kita masih bersifat begini-begini aja, terapi-terapi terus tanpa ada promosi pencegahan, bangkrut kita, habis semua uang kita. Itu dia. Ya. Nah, apakah sama itu ada ketika ini ada gejala ya? Itu jeleknya. HPV tidak pernah menimbulkan gejala. Tidak pernah ada gejala. Iya, itu. Jadi pasiennya dengan kata lain merasa dirinya sehat-sehat saja. Betul, pasien merasa sehat, tidak merasa gejala. Dan dia yang lebih repot lagi, dia tidak sadar sudah menyebarkan si virus itu ke orang lain gitu bisa loh. menyebar ya? Iya, itu kan namanya juga. Sekarang CA-cervix sudah dikomandangkan menjadi penyakit menular seksual. Artinya penyakit yang manifestasi penularannya melalui hubungan seksual. Oke. Berarti awal-awal memang tidak ada gejala yang berat. Nggak ada. Betul. Seperti orang sehat-sehat seperti pada Iya, itu. Hampir 50% selama hidupnya wanita pernah ngalamin penyakit yang kena HPV itu. Itulah pintu pencegahan. Pencegahan itu perlunya kenapa? Karena semua nggak ada gejala. Kedua, kita merasa sehat. Kalau kita udah sakit, ngapain kita cegah ya? Nah, itulah pentingnya. Dan yang ketiga ada hampir 50% wanita itu sudah terindikasi terkena human papillomavirus. Kapan ketika seorang pasien dengan HPV yang akhirnya menjadi CA-cervix itu muncul gejalanya? Biasanya kita sebut dengan karsinoma in situ, ya, kanker yang sudah masuk stadium 1. Biasanya diawali dengan gejala perdarahan. Memang perempuan kadang cuma berdarah yang tadinya dengan hubungan seksual berdarah, akhirnya berkembang menjadi
kencing juga jadi berdarah, akhirnya berkembang lagi berak, lama-lama tanpa ada kontak, tanpa ada kencing, tanpa ada buang air besar pun berdarah spontan. Oke. Disertai dengan keputihan yang berbau busuk. Oke. Dan kalau yang terakhir adalah sakit, kalau kansernya sudah menembus ke lapisan di bawah selaput lendir rahim, di situ ada saraf, baru itu. Oke, berarti yang paling jelas adalah pendarahan. Awalnya ada paparan, entah itu hubungan seksual atau dan sebagainya, tapi lama-lama kalau misalkan dibiarkan bisa berdarah dengan sendirinya secara otomatis. Spontan. Sangat spontan. Oke, dalam dalam bukan penularan ya, dalam CSF sendiri itu ya, apakah semua wanita berisiko terkena CSF ataukah memang ada faktor risiko tertentu yang menyebabkan wanita itu berpotensi? Kalau dari beberapa literatur, semua wanita memang bisa berisiko CSF, tapi ya ada faktor-faktor risikonya dong. Oke. Ya, melakukan perilaku seks yang tidak baik. Perilaku seks, hubungan seksual kurang dari 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Nah, ini... Oke, kita lihat peraganya. Ini mulut rahim. Ini rahim. Nah, perbatasan ini sama ini yang rawan. Oke. Ya, namanya perbatasan itu rawan. Betul. Gampang berubah dengan ada infeksi, di mana kalau usia masih muda, daya tahan tubuhnya belum tinggi, imunnya juga belum tinggi, maka dia akan berubah banyak. Yang kedua adalah gonta-ganti pasangan. Jelas nggak boleh. Ya, secara agama pun tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa, Bren? Sebetulnya serviks ini punya daya eliminasi. Kalau yang datangnya satu, nih sperma tuh itu salah satu onkogen barangkali. Yang datang satu gitu, dia punya daya eliminasi, akan dimusnahkan itu. Tapi kalau yang datangnya itu banyak, ganti lagi, ya si serviks ini juga pusing dengan sendirinya. Kok banyak banget untuk meliminasinya, nggak bisa. Makanya janganlah selalu berganti-ganti pasangan. Termasuk, bukan perempuan aja loh yang kena human papillomavirus. Laki-laki pun bisa. Ini dikenal dengan penyakit jengger ayam, kutil kelamin. Jangan salah, kutil kelamin itu 1 detik 1 kasus. 1 detik 1 kasus. Tapi jangan takut, karena hanya 3,5% dari sekian juta yang kena cancer atau yang kena kutil kelamin itu yang bisa berkembang menjadi CSF. Selebihnya, kan saya tadi bilang, badan bisa mengeliminasi sendiri. Tapi kalau yang datangnya banyak, ya nggak bisa. Dan berganti-ganti, ya bingung, tadi yang ini kok yang datang lain. Nah, sepik juga. Yang kedua adalah sering melahirkan. Sering melahirkan. Ya, kenapa? Karena melahirkan itu trigger radang. Kalau belum apa-apa udah lahir lagi, apa udah hamil lagi. Ya lama-lama ininya akan bisa berkembang. Oke. Ya. Berarti ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan bisa wanita tersebut bisa berpotensi terkena CSF yang sudah sampaikan Dr. Sis. Berarti dengan kata lain, yang saya menarik adalah ketika pernikahan usia lebih awal atau pernikahan dini, Dok. Itu berisiko juga terhadap... Oh jelas, itu berisiko. Kalau dulu, perkawinan usia muda itu karena memang adatnya sudah itu begitu. Sekarang mereka hubungan seksual bukan karena adat, tapi karena pre-seks bebasnya itu. Nah, itu sama aja jadinya dulu sama sekarang. Dulu karena memang adatnya banyak wanita nikah muda, tapi sekarang karena pre-seksnya, seks yang bebas itu sangat berbahaya sama sekali. Meningkatkan faktor resiko untuk terjadi CSF. Nah, apakah selama sebelum terkena CSF itu, apakah ada tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh seorang? Ada yang pertama adalah menghindari faktor risikonya itu. Ya. Oke. Faktor risiko. Yang kedua, vaksin. Vaksin. Ya, di Bali mungkin sudah dilakukan untuk seluruh wanita anak SMP sudah dilakukan vaksin HPV virus. Katanya rencananya tahun 2000 ini Pak Menkes kita, Bapak Gunardi juga mau melakukan. Kalau bisa Jawa Barat nih
seluruhnya tercover oleh vaksin. Vaksin. Ya, cuma nggak tahu kapan, mungkin masalah teknis yang sedang dibicarakan. Oke. Ya. Sebetulnya ada tindakan pencegahan. Ya, itu vaksin itu pencegahan primer. Pencegahan primer itu menghindari faktor-faktor risiko tadi, merokok, janganlah berhubungan seks terlalu muda, jangan terlalu banyak anak, ibu dengan riwayat kakak atau istri yang punya CA cervix juga kita perhatikan. Jangan terlalu menghindar. Artinya kalau misalnya ayah dan ibu kita punya DM, kan kita udah risiko tuh. Ya kita jangan banyak makan manis-manis dong, walaupun belum kena. Tapi kalau itu ada bomnya, tinggal nunggu apinya. Ada gas, tinggal nunggu api meledak kan ini. Oke. Ya. Itu. Kalau di poli sendiri atau misalkan di praktek dokter sendiri, doksis, apakah ada deteksi dini ataupun pencegahan-pencegahan yang bisa diperiksa oleh pasien? Oh ya, kita ada pencegahan sekunder ya, pencegahan kedua yaitu deteksi dini atau dengan IVA test dan pap smear. Kita biasa melakukan pap smear di poli ya sini. Dilakukan pap smear, alhamdulillah katanya Prodia memberikan cuma-cuma barangkali ya untuk pap smear itu asal ada rujukan dari dokter. Itu untuk deteksi dini terhadap CA cervix itu sendiri. Selama Dr. Siswono praktek sebagai dokter obgyn dan di RSUD Indramayu, yang paling menyedihkan atau yang paling memprihatinkan, pasien dengan CA cervix itu datang dengan seperti apa, Dok? Kalau pasien itu datang sudah dengan gejala, itu artinya sudah terlambat. Oke. Nah ini kan saya udah bilang, pasien CA cervix itu sebenarnya 70-80% bisa dilakukan pencegahan. Bisa diselamatkan lebih awal. Lebih awal. Kalau deteksi dininya cukup baik. Di Amerika dan Kanada itu hampir 40% menurunkan kasus CA cervix dengan melakukan pap smear dan IVA test. Sederhana, karena puskesmas sudah digalakan, pap smear juga sudah mulai. Sudah murah ya, Dok? Ya, sudah banyak dilakukan usaha-usaha ini. Dan bagaimana cara menghilangkan kasusnya? Diupayakan hanya 4 per 100.000 penduduk Indonesia. Itu baru dikatakan berhasil. Sekarang kan 132 per 100.000 penduduk, masih banyak banget. Apakah itu akan tercapai? Ya mudah-mudahan aja suatu saat kita akan berhasil menurunkan. Amin. Memang terkendalanya akibat ketakutan pasien, tidak awareness pasien terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya masih sehat, tapi ternyata sudah ada HPV di dalam rahimnya yang menyebabkan. Kan saya katakan tadi 50% wanita selama hidupnya mungkin sudah terkena human papilloma virus. Ya, itu 50%. Ya, bagaimana? Walaupun dikatakan bahwa HPV itu ada berapa ini ya, banyak tipe-tipenya, tapi yang ganas ada 16-18. 16 dan 18. Yang lainnya nggak begitu ganas. Ya, 11 sama 16 malah cuma kutil kelamin aja. Ya. Dan ketika datang dengan pasien dengan sudah ada gejala pendarahan itu sudah terlambat. Apabila sudah terlambat tersebut, tentunya ada tata laksana lebih lanjutnya. Penanggulangannya seperti apa, Dok? Ketika pasien sudah diagnosis terkena CA cervix. Ya. Ini di kita ini kadang-kadang pasien datang sudah perdarahan, yang lebih parah lagi sudah anemi. Sudah kurang darah, ya itu kita perbaiki keadaan umum, pastikan dulu diagnosanya cancer. Diagnosa cancer tentu dengan biopsi. Ambil biopsi, setelah ketahuan diagnosanya cancer, kita inform konsen, baik keluarga maupun pasiennya. Tentu kita rujuklah ke Hasan Sadikin yang lebih kompeten dalam hal ini. Apakah nanti di Hasan Sadikin akan dilakukan surgery bedah atau kemo atau radiasi, tapi kebanyakan adalah 2 modulasi, yaitu bisa bedah dengan kemo atau bedah dengan radiasi. Yang terakhir kalau saya udah katakan tadi, kalau sudah sangat-sangat nggak mungkin lagi lah, ini 2 stadium 4 gitu barangkali ya paliatif lah paling nggak. Paliatif itu memberikan terapi agar pasien bisa mandiri paling nggak. Artinya mengerjakan hal-hal yang kebutuhan, misalnya buang air besar, buang air kecil, bisa dilakukan sendiri. Itu paliatif, tidak menunda atau mempercepat kematian. Kita hanya memberikan support, baik emosi, psikologi, maupun fisik terhadap pasien dan keluarganya.
itu kalau udah akhir ya. Kalau sudah akhir, stadium akhir dan menurut medis sulit untuk disembuhkan. Udah sembuhkan, kita inform konsen dan sudah kita melibatkan warois. Iya. Kebanyakan yang datang pasien dengan sel serviks itu usia berapa? Usia reproduksi ya, jelas itu antara 25 sampai berapa 45 kita kebanyakan ya. Oke, jiwa reproduktif itu banyak datang malah. Iya, kan kita kehilangan 600 sampai 700 wanita reproduksi tiap bulan. Karena kan tiap hari setiap jam satu pasien. Jadi kali aja sebulan berapa. Ya, itu sangat tinggi. Ya, biayanya pun sangat mahal. Kalau sudah diagnosa itu udah sangat mahal banget. Nggak bisa. Sangat memprihatinkan ya. Oke, kita mau terangkan tentang pap smear dulu ya. Oke, silakan. Nah, ini salah satu pencegahannya ya, mendeteksi dini ya. Iya. Saya hanya menganjurkan pada ibu-ibu jangan takut untuk melakukan pap smear. Tidak sakit kok. Kalau Anda ragu, lihat hasilnya, silahkan konsultasi dengan dokter. Mungkin dokter akan lebih menjelaskan lebih lanjut. Jangan bertanya ke yang tidak kompeten. Tanya ke profesional yang tidak tahu ilmunya. Serahkan ilmu pada ahlinya. Jangan mencari-cari sendiri. Apalagi nanya kepada orang-orang yang menyesatkan. Nah, itu yang penting. Ya, kerjakan semampunya, selebihnya biar Allah yang mengerjakan. Itu dia. Ya. Oke, gimana ya pap smear? Nah, ini pap smear. Kita alatnya adalah ini. Objek gelas. Ya, nanti kita dikasih plester, dikasih nama. Bisa pakai air atau pakai sitobras. Kita sekarang sudah pakai sitobras. Pasien sini. Oke. Kita semprot, bersihkan. Kalau kita masukkan spikulum bebek. Nggak usah takut, ini kasih pelumas kok, licin kok. Ya. Nggak sakit ya? Enggak. Ya, masuk, kita lebarkan. Akan terlihat mulut rahimnya seperti ini. Kalau masih mulus begini, kita akan sopir. Tapi, kalau sudah ada bumbung kayak bunga kol, daging kayak gitu, nggak usah dibiopsi, nggak usah pap smear, biopsi aja langsung, periksa. Nah, tapi kebanyakan kita itu jarang sekali pasien datang dengan masih mulus seperti ini. Kalau masih mulus ya kita oles. Putar, kita ambil, kita oleskan, lalu kita cek ke bagian sitopatologi. Selesai. More than 5. Iya. Dan tidak sakit. Nah, itu akan memberikan Anda. Kapan lakukan pap smear? Pap smear dilakukan 21 sampai 65 tahun. Ya. Khusus yang sudah 3 tahun aktif melakukan seksual intercourse. Ya, udah ini melakukan hubungan seksual, maka dilakukanlah pap smear tiap tahun. Ya, tahun-tahun, kecuali yang umur 65, kalau pertamanya dia sudah negatif, sudah nggak usah lagi lah. Ya, itu perlunya. Berarti yang namanya sel serviks itu berisiko pada wanita yang sudah aktif berhubungan seksual. Ya, sampai saat ini itu. Ya, yang belum bukan dari mana penularan itunya ya. Walaupun bukan hanya hubungan seksual aja, penularan HPV itu ya misalnya korek-korek kuping ya bisa. Iya. Ya itu kutil di sini, kutil di sini. Betul. Oke, Dokter Sis. Saya ada sedikit game, Dokter Sis, yang tidak ada di briefing seperti biasa. Saya memberikan surprise kepada narasumber kita. Saya ada beberapa kuis. Saya akan sebutkan 2 pilihan. Dokter Sis pilih yang mana? Preferensinya yang kemana? Misalkan A dan B pilih yang mana? Seperti itu. Oh ya. Oke, kita mulai. Nggak usah deg-degan, santai saja. Makan ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng. Ayam goreng, oke. Liburan ke pantai atau ke gunung? Gunung. Buat suka yang adem-adem Dokter Sis. Di Indramayu panas di pantai soalnya ya. Obstetri atau ginekologi? Obstetri kalau saya. Obstetri. Bekerja di rumah sakit atau klinik utama? Rumah sakit. Rumah sakit. Lebih mending mana Dokter Sis? Milih apartemen atau villa? Villa, oke. Ketika di villa, lantainya mending kayu atau marmer? Kayu. Kenapa?
Kalau marmer kadang-kadang kalau dingin merasa dingin, tapi kalau kayu dia tidak menyerap dingin, jadi tetap hangat. Oke, dan lebih eksklusif ya kelihatannya, lebih mewah. Oke, next, kemeja atau kaos? Kemeja atau kaos? Kalau saya senang kaos. Kaos, oke. Operasi seharian atau tidur seharian? Operasi lah. Operasi, oke. Pasien banyak kurang tidur, pasien sedikit cukup tidur? Pasien banyak kurang tidur atau lebih baik pasien sedikit cukup tidur? Cukup tidur. Cukup tidur, oke. Tidur itu penting. Oke. Disemprot konsulen atau disemprot istri? Lebih penting mana? Mending semprot konsulen. Semprot istri nggak bisa tidur di rumah. Tidur di luar. Oke, next. Nasi box atau nasi ransum? Box? Nasi box. Ransum apa nih? Ransum yang dibawa dari rumah, ditepakin. Oh, yang mending ransum lah. Oke. Udah jelas. Nasi kuning atau nasi uduk? Saya senang nasi kuning. Nasi kuning. Telurnya ceplok apa dadar? Ceplok. Ceplok, oke. Partus normal atau SC? Normal. Normal. Kenapa lebih suka normal, Dokter Sis? Normal, jelas. Pertama, dari segi biaya jauh berbeda. Yang kedua, faktor resiko. Resiko kematian pada pasien dengan sesar 4 kali lebih banyak daripada partus normal. Partus normal bukan berarti nggak ada yang mati ya. Ada juga, tapi resikonya lebih tinggi pada sesar. Kedua, lama perawatan jelas. Ketiga tuh, kalau sesar tuh nanti ada pembatasan jumlah anak. Oke. Iya kan, kalau partus normal-normal terus anak dia mau 10 ke 20 normal-normal aja. Tapi kalau sesar kita batasin 2 kali sesar, 3 kali sesar maksimal biasanya gitu. Oke, berarti memang orang dulu banyak anaknya ya karena bayinya normal ya, Dok ya? Iya, itu. Oke. Ya, obstetri itu jangan salah ya. 85% persalinan semua kehamilan persalinan normal. Hanya 15% yang mengalami masalah. Itu pun bisa dilakukan menurunkan karakteristik faktor risikonya. Misalnya gini, pasien dengan dekom stadium 3, rujuk terencana, walaupun dia belum infartu, baru 20 minggu. Turunkan karakteristiknya dari karakteristik dekom 3 menjadi karakteristik dekom 1. Nah, itu rujukan terencana. Nah, itu makanya kehamilan harus dipersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena kehamilan sendiri itu berisiko. Kehamilan juga berisiko untuk ibu dari sekarang sampai yang akan datang. Kehamilan juga berisiko untuk bayi sampai yang akan datang. Makanya kehamilan harus dipersiapkan. Salah. Harus salah. Kalau nggak dipersiapkan, salah. Akan tinggi mati. Nah, itu. Kayaknya harus bahas tentang ini lagi di podcast selanjutnya ya. Tema objin berikutnya. Kita save itu ya. Satu lagi, Dokter Sis. Kalau nonton TV, sinetron atau berita? Berita. Oke. That's all the questions. Dan kita sudah di akhir sesi pada kesempatan kali ini. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan CA cervix? Mangga, Dokter Sis. Pesan saya yang pertama adalah pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, itu otomatis penyakit apapun seluruh dunia ini pencegahan lebih baik. Ya, sekarang sebetulnya semua penyakit itu bisa dilakukan pencegahan. Ya, kayak kebidanan pasti bisa di pencegahan dan lainnya bisa. Eklamsi aja bisa dilakukan pencegahan, apalagi. Yang ketiga adalah saya harap pada ibu-ibu yang saya pesan tadi, jangan ragu dan jangan takut untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk kasus-kasus seperti kanker seperti ini. Kenapa? Karena itu deteksinya gampang, pencegahannya sangat mudah. Tapi kalau sudah kena, CA cervix merupakan ancaman terhadap seorang wanita. Bisa habis semua gara-gara CA cervix. Saya kira itu aja pesan dari Objin. Jangan lupa jaga kesehatan. Luar biasa. Dr. Sisono, SPOG, terima kasih banyak di Reports, di podcast RSUD Indramayu. Terima kasih atas waktunya. Dan akhirnya saya Dr. Stephen Saputra mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat RSUD Indramayu sudah menonton sampai akhir acara. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube RSUD Indramayu. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Saya Dr. Stephen Saputra dan Dr. Sisono SPG mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Oh.